Sebenarnya healing itu menurut aku adalah hal justru yang gak nyaman sama sekali gitu. Healing yang tepat adalah memang menghadapi kesulitannya, bukan kabur dari kesulitannya. Trauma itu kan sesuatu yang too fast, too intense gitu. Dalam satu waktu yang sebenarnya kita belum bisa memproses itu. Yes. Ketika kita ngalamin itu ya. Ketika kita ngalamin itu. Konsep self compassion gitu. Jadi kita terlalu takut, terlalu cemas memberikan luka atau menimbulkan trauma ke anak kita, tapi yang peduli sama trauma-trauma kita siapa? Oke. Dalam perjalanan kita memperbaiki diri atau repairing ourselves gitu. Proses reparenting itu kan sebenarnya juga mau memberikan apa yang kita harapkan kita dapatkan dari orang tua kita dulu. Gentle tuh bukan berarti gak menyakitkan ya. Tidak bisa menghalangi mereka dari trauma mungkin yang akan aku sebabkan. Yang aku bisa kontrol adalah diri aku sendiri. Bukan masa depannya mereka. Bukan jadi sempurnanya, tapi gimana kita ada dorongan untuk repair. Karena parenting itu sebenarnya bukan tentang pola asuh kita ke anak, tapi tentang kita ke diri kita sendiri dan kita dengan pasangan gitu. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Episode kali ini mau bahas healing, parenting, dan juga reparenting bersama dengan seorang psikolog klinis. Dia juga seorang ibu, momfluencer. So please welcome Caca Tengker. Hai, aku halonya kemana? Ketiga-tiganya semuanya nih. Halo. Pemirsa ada banyak ya. Salam kenal, aku Caca. Thank you banget Kak Andari udah ngundang ke sini. Aduh, aku yang thank you Caca. Di sela-sela kesibukannya udah nyempetin main ke podcast Anthem. Sempet dong pasti, cuman kemarin emang agak tertunda, maaf ya Kak, karena di luar perkiraan BMKG ya. Karena faktor cuaca, faktor kesibukan, iya. Suara sampai soak waktu itu ya. Sampai soak. Kak gimana nih? Sekarang gimana kabarnya Ca? Alhamdulillah udah jauh membaik. Jadi sekarang sih kayaknya udah fit. Jadi besok harus mulai aktivitas seperti biasanya lagi. Wow, emang aktivitas kamu seperti biasa tuh apa aja sih sehari-hari? Aktivitas seperti biasa, seperti biasanya udah pasti yang utama mikirin anak-anak gimana. Sebagai ibu ya. Anak-anak, suami gimana, nanti kegiatannya apa, udah disiapin bahan makanan apa belum. Kalau belum, ngelis belanjaannya. Terus aku lagi sibuk latihan lari. Karena menuju maraton, insya Allah doain. Berlin Marathon ya? Chicago Marathon. Berlin Marathon tuh harusnya tahun lalu, tapi karena ternyata aku ada masalah kantong empedu penuh batu gitu, jadi harus diangkat. Jadi recovery-nya butuh waktu, jadi harus ditunda. Mungkin memang insya Allah berjodohnya tahun ini di Chicago Marathon, insya Allah bulan Oktober. Amin. Jadi dari sebulan 2 bulan yang lalu tuh udah mulai rutin lah gitu latihan. Itu pagi-paginya gitu. Terus kalau misalkan siang-siang biasanya ngurusin kerjaan sih, mau itu konten ataupun ngurusin Amanasa, biro psikologi aku. Terus juga kalau pas lagi sempet latihan padel, karena bentar lagi mau turnamen bareng sama kakak aku. Banyak ya target-targetnya. Banyak banget target-targetnya, jangka pendek, jangka panjang. Jadi ya kita jalanin satu-satu. Oke, sekarang kita bahas kamu sebagai seorang psikolog nih ya. Boleh. Apa sih membuat kamu tuh tertarik menjadi seorang psikolog klinis, Cak? By the way, disclaimer, biasanya kalau ngobrol sama aku suka kepanjangan. Jadi kalau misalkan durasi atau terlalu panjang nanti dikasih tahu aja ya Kak. Aman, nih demi kamu kita panjang-panjangin justru. Jangan dong. Jadi sebenarnya tuh kenapa awalnya psikologi. Awalnya tuh waktu SMA kan biasa ya udah mikirin abis itu mau kuliah apa ya gitu. Karena dulu aku tuh nggak mau banget masuk jurusan IPA, jadi aku maksa. Tadi mau maksa banget ngambil jurusan bahasa. Dulu kan ada 3 jurusan ya, IPA, IPS, bahasa. Tapi kata mama aku, udah deh kalau seenggaknya kalau nggak mau IPA masuk IPS gitu. Oke, tapi kan ya udah pilihannya terbatas kan. Terus mamaku tuh bilang, udah kamu masuk hukum aja gitu. Aku tapi kok nggak pernah tertarik ya ke arah situ gitu. Mamaku bilang aku masuk hukum tuh karena aku tuh suka berdebat. Aku selalu banyak alasan. Jadi mamaku kayaknya ngarahinnya ke situ. Tapi kok kayaknya
apa ya, nggak resonate lah gitu sama Oke. yang aku suka. Terus kebetulan anggota keluarga aku tuh ada yang punya masalah gangguan jiwa. Terus juga waktu itu keadaannya anggota keluarga aku juga ada yang dengan spektrum autism gitu. Jadi di situ aku tuh tertarik, apa sih sebenarnya yang terjadi, kok orang bisa beda-beda banget ya gitu. Jadi dari zaman SMA tuh dulu kalau di IPS kan ada mata pelajaran sosiologi ya. Dulu tuh aku suka banget kayak cari tahu kenapa orang ada yang suka sesama jenis, ada yang ada fenomena transgender, terus ada juga fenomena-fenomena anak di bawah umur yang maaf nih menjual diri gitu, masuk ke prostitusi gitu. Aku tuh sukanya wawancara itu gitu pas sosiologi. Kenapa sih, apa yang bikin mereka tuh jadi mereka gitu? Apa yang berbeda gitu? Kenapa mereka dilihat berbeda dari masyarakat dan kenapa seperti itu? Dan itu tuh menarik banget buat aku. Sampai akhirnya ternyata ada nih jurusan psikologi gitu. Terus waktu itu aku akhirnya daftar jurusan psikologi, awalnya ya pengen lulus kuliah aja sih, tapi ternyata pas lagi belajar aku tuh suka banget sama mata kuliah psikologi perkembangan karena di situ tuh dipelajarin benar-benar dari kita kecil tuh ternyata udah membentuk kita sampai sekarang. Bahkan kita yang sekarang tuh boleh loh kita ngelihat ke belakang dalam tahapan perkembangan kita apa aja sih yang terjadi, di fase-fase apa sih kita mengalami kesulitan dan apa yang membuat kita menjadi kita gitu. Ternyata nggak cuman dari nature-nya aja, tapi ada nurture-nya juga yang berpengaruh di situ, dan itu tuh sekompleks itu dan membuat psikologis seseorang tuh bisa jadi seperti sekarang, dan itu menurut aku hal yang luar biasa banget untuk dipelajarin ya. Dari situ sih kayak ternyata ternyata aku enjoy nih belajar psikologi. Aku seneng bisa lebih paham tentang cara berpikir aku, ataupun ketika melihat orang lain aku jadi bisa lebih memahami cara berpikir orang lain. Mungkin ya bukan berarti bisa membaca pikiran orang, tapi seenggaknya bisa punya perspektif lain yang mungkin gak dipelajarin dari ilmu lain gitu. Oke, ini sebagai seorang psikolog pengen tahu juga, karena kan istilah healing itu tuh mulai makin populer tuh pas pandemi kan. Betul. Ketika orang berhadapan dengan dirinya sendiri gitu, kayak harus isolasi mandiri, jadi kayak mau nggak mau nih gue ngadepin yang di dalam diri, dan banyak yang nggak nyaman dan akhirnya aware gitu kan, kayaknya ada something wrong nih, kayak harus dibenahin nih. Nah kalau kamu sendiri perjalanan healingnya tuh gimana sih? Apakah dari zaman kuliah karena udah belajar psikologi gitu, atau baru-baru ini juga nih? Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya, misconception yang selama ini orang bilang healing tuh kayak liburan, vakansi, atau semua hal-hal yang bikin nyaman gitu. Sebenarnya healing itu menurut aku adalah hal justru yang gak nyaman sama sekali gitu. Justru kita menghadapi ketidaknyamanan itu adalah proses healing. Sama kayak apa ya, misalkan kita punya luka borok gitu ya. Semakin kita tutupin karena kita pengen nyaman, luka basah itu tuh akan ngegrogotin sampai dalam dan malah bisa bikin bernanah gitu. Tapi doing the hard work, actually putting water, soap atau alkohol yang which is very painful gitu. Tapi itu yang menyembuhkan sebenarnya gitu. Karena itu proses healingnya. Jadi kalau aku tuh dari dulu memang mungkin jadi terkesan orang yang konfrontatif, tapi aku tuh nggak suka sweeping something under the rug gitu. Kayak aku memang suka lebih suka gue mendingan ngadepin suatu kenyataan sepahit-pahitnya, sejelek-jeleknya di depan, and then I can move on daripada pura-pura baik-baik aja gitu. Jadi lebih ke apa adanya aja gitu apa adanya, dan ya mendingan terima pahitnya deh, kasih tahu aja deh gitu. Yang sebenarnya masalahnya tuh ada di mana, jangan sampai kayak semuanya kayak baik-baik aja tapi itu ngegrogotin di dalam gitu. Dan itu mulai dari kapan tuh Cak, kamu punya pemikiran kayak gitu? Kayaknya aku dari dulu orang yang seperti itu. Tapi bukan berarti aku selalu healed ya, maksudnya bukan berarti aku orang yang selalu sembuh. Justru dengan cara itu adalah cara berpikir itu yang bikin aku belajar bahwa memang healing yang tepat adalah memang menghadapi kesulitannya, bukan kabur dari kesulitannya. Dan kalau dibilang dulu tuh memang orangnya kayak gitu, tapi belum secara sadar.
yang kayaknya udah secara sadar dan actively merasa kayak there's something wrong dan ini very disturbing dan I really need to face myself tuh kayaknya semenjak punya anak kali ya. Oke. Berarti udah berapa tahun tuh ya? Udah, anak aku yang gede tuh udah 6,5 tahun ya. Oke, 6,5 tahun ini ya. Iya, 6,5 tahun. Oke. Sambil sih sebenarnya sambil pas kuliah S2 tuh S2 yang aku jadi sempat S2 2 kali. Yang pertama waktu itu memang mendalaminya tuh psychoanalytic developmental psychology. Jadi psikologi psikoanalisa perkembangan. Kita ngelihat manusia gitu dari perkembangannya, terus dilihat dari secara psikoanalisanya, kita analisa masa kecilnya seperti apa. Terus kita lihat sampai sekarang apa yang mempengaruhinya atau enggak waktu kecilnya nih apa nih simbol-simbol tertentu yang memperlihatkan termanifestasi dalam perilaku tertentu gitu. Oke. Dan sebenarnya dari situ tuh udah mulai tuh proses aku mulai ketemu sama psychoanalyst. Karena waktu itu aku pas lagi tinggal di sana, aku lagi belajar itu, aku juga kayak kok gue jadi tertarik ya gitu sama proses psikoanalisa ini, pengen banget tahu proses psikoterapi dengan psikoanalisa itu seperti apa. Jadi itu mulai awalnya. Tapi memang pada saat itu mungkin belum sedewasa itu juga dan pengetahuannya juga masih terlalu sempit menurut aku. Jadi pada saat itu ketika proses psikoterapinya tuh malah banyak menyalahkan orang tua. Itu jadi setiap pulang kerjaannya berantem terus sama mama dan setiap hari merasa kenapa aku orang tersial di dunia gitu. Kayak kalau ngeliat sekarang kayak gila ya ungrateful banget lu ya gitu. Kayak lo tuh spoiled brat gitu, bisa-bisanya lo merasa hidup lo paling sial sedunia gitu. Tapi pada saat itu yang aku ilhami dan yang aku rasakan gitu dengan belajar psikoanalisa yang semua adalah kesalahan masa lalu, kesalahan orang tua, kesalahan semuanya gitu. Jadi pada saat itu kemarahan aku malah makin besar tuh kayak. Itu sebelum punya anak ya, Cak? Itu sebelum punya anak. Itu 2000 aku kuliah 2013 ya kalau nggak salah, 2011 2012 gitu. Itu di luar negeri ya? Iya, waktu itu aku di UK. Terus proses dari situ udah pulang ke Jakarta. Aku sempat kerja di salah satu sekolah swasta, jadi guru anak berkebutuhan khusus. Tapi ternyata aku masih pengen nih praktek jadi psikolog gitu kan. Akhirnya aku ngambil S2 profesi di Jakarta. Nah di situ tuh mulai proses lagi tuh, mulai kenalan sama alat tes psikologis, jadi kayak di situ kayak kan assessment kita harus bikin sendiri dulu, terus habis itu nanti ngetes sendiri dan lain-lain. Terus habis itu makin banyak baca buku tentang tentang psikopatologi dan lain-lain tuh jadi kayak aduh ini gue banget gitu kan. Jadi kayak self reflection ya, sambil belajar sambil merefleksi diri. Iya, tapi salah juga sih jadi self diagnose juga, which is not good gitu ya. Tapi kayak pada saat itu jadi lebih paham ternyata lebih kompleks daripada yang aku tahu gitu. Yang tadinya dipikir cuman black and white, orang sakit jiwa sama enggak, ternyata spektrumnya tuh luas banget. Ada banyak orang yang normal bermasalah, justru itu lebih banyak daripada orang yang dengan gangguan jiwa. Dan nggak apa-apa juga ternyata gitu. Itu di situ belajar banget. Abis itu gak lama dari situ aku nikah. Nah pas momen pernikahan aku itu adalah salah satu momen terberat dalam hidup aku, itu kayak paling low banget. Ada banyak masalah yang terjadi. Di situ tuh mulai tuh aku ketemu lagi sama psikolog. Terus, ini karena adaptasi baru menikah atau ada faktor-faktor lain? Ada banyak hal yang terjadi dalam satu waktu aja gitu. Kayaknya menikah itu justru bukan masalah utamanya gitu, tapi masalah yang lain-lainnya tuh yang mewarnai itu lebih banyak lagi. Tapi sekarang sih alhamdulillah ternyata grateful juga aku melewati hal itu. Kalau enggak aku nggak akan mungkin jadi aku yang sekarang lah ibaratnya gitu. Yang bisa aku lebih bersyukur sama keadaan sekarang gitu. Cuman pada saat itu memang pas lagi saat berat itu ya aku mencoba healing pastinya gitu. Karena ini aku udah sama suamiku udah kayak ini pokoknya ini udah keadaannya udah bener-bener one of the worst moment gitu yang aku pernah lewatin dalam hidup aku. Jadi kayaknya ini udah waktunya bangkit dan salah satunya ya dengan aku ketemu dengan ahlinya, aku ke psikolog. Pada saat itu aku belum certified
belum lulus. Jadi aku apa ya, kayak masih meraba-raba juga gitu, mesti ketemu siapa dan segala macam. Dan walaupun psikolog nggak bisa nyembuhin diri sendiri juga gitu. Jadi pada saat itu aku udah belajar banyak. Kemudian aku 7 bulan menikah, hamil, terus punya anak. Di situ sih yang paling kayak ternyata mau apapun yang selama ini aku pelajarin panjang udah bertahun-tahun gitu ya, dari kuliah sampai ini, yang aku pikir aku tahu, ternyata punya anak it's an humbling experience gitu. Kayak bener-bener humbling experience-nya tuh kayak ternyata banyak yang gue nggak tahu dan banyak yang harus gue pelajarin lebih dalam lagi. Di situ ya baru mulai deh tuh dar gitu. Justru baru dimulainya saat itu ya. Iya. Tapi baru udah aware-nya itu sebelum punya anak, pas baru menikah gitu ya. Nah ini kan berarti kamu udah aware pas sebelum punya anak nih, Ca. Ketika kamu udah tahu kamu hamil gitu ya, ada persiapan khusus gak sih untuk kamu menjadi seorang parent? Karena kan parenting itu bisa dibilang the most challenging job in the world, dan gak ada ilmu pakemnya gitu menurut aku ya. Banyak juga orang yang menjadi parent tuh spontaneously aja gitu. Yes, Yakin betul. aja kayak ya udah oke, pakai insting aja lah udah gitu. Nah kalau kamu sendiri gimana dulu, Ca? Aku jujur, jadi seorang ibu adalah cita-cita aku dari kecil. Oh, Maksudnya oke. aku dari dulu emang, bahkan pas ketemu sama suami aku, dari kita tuh temenan dulu gitu, dekat, sahabatan. Dia tuh selalu bertanya-tanya, kenapa sih lo cuman pengen jadi ibu rumah tangga? Bukan cuman sih, tapi dia menghargai ibu rumah tangga gitu. Tapi dia ngelihatnya aku kayaknya punya energi yang lebih untuk, dan punya keinginan berdaya lebih tinggi menurut dia pada saat itu. Sedangkan aku mikirnya enggak, gue cuma mau jadi, bukan cuman, gue mau jadi ibu rumah tangga, titik gitu. Jadi cita-cita aku jadi ibu. Pas walaupun cita-cita aku jadi ibu, aku udah mau belajar apa segala macam, ternyata ujung-ujungnya pas lagi hamil dan mau punya anak, yang aku siapin ya proses persiapan melahirkan. Aku mempersiapkan barang-barang yang harus dipersiapkan. Tapi jujur yang aku miss pada saat itu adalah mental preparation. Gitu. Mau semua orang juga udah bilang kayak hamil tuh adalah masa yang nyaman, nanti trimester keempat ada itu, masa sih gitu ya. Belum pernah nyobain gitu ya, dengan kesombongan manusia balik lagi. Hanya it's a humbling experience gitu ya, melahirkan dan punya anak. Ternyata memang di situ aku sadar persiapan mau punya anak sebenarnya salah satu yang paling penting adalah persiapan mentalnya sebelumnya. Bukan persiapan mental abis lahiran tuh pasti akan siap ya gitu, tapi justru persiapan untuk expect the unexpected gitu. Karena apalagi aku mungkin dari kecil orang yang dominan, yang selalu pengennya get ahead of something duluan, tahu sesuatu duluan untuk bisa mencegah banyak hal. Aku orang yang cemas. Jadi aku pikir semuanya kalau udah aku pikirin dan udah aku pelajarin semuanya akan baik-baik aja gitu. Ternyata semakin aku orangnya perfeksionis, semakin aku orangnya gak fleksibel, ternyata itu makin berat ketika menjadi orang tua. Karena balik lagi, kita gak bisa expect apapun yang kita harapkan itu terjadi. Mau kita udah belajar apapun gitu. Karena ternyata yang keluar dari badan kita adalah pribadinya sendiri, manusia yang terpisah dari kita, tanggung jawab kita, tapi bukan ekstensi dari diri kita. Dan itu yang sebenarnya sulit banget diterima ketika awal menjadi orang tua. Kayak kenapa gue nggak ngerti-ngerti nih anak, ya kan baru kenalan. Gitu. Oke, jadi kamu justru kamu udah tipe yang udah mempersiapkan ya, bukan yang spontaneous, tapi tetap aja. Tetap. Oke, dan yang kamu cerita tadi justru healing itu dimulai ketika kamu sudah melahirkan. Ini boleh diceritain gak kayak specifically healing bagian apanya nih? Apakah trauma-trauma kamu yang belum beres gitu di masa lalu, masa kecil let's say? Sebenarnya kalau misalnya gini, kalau misalkan kita ngomongin trauma ya, trauma itu kan sesuatu yang too fast, too intense gitu, dalam satu waktu yang sebenarnya kita belum bisa memproses itu. Ketika kita ngalamin itu ya. Ketika kita ngalamin itu, yang efeknya
rasa takut atau rasa marah atau rasa apapun yang terjadi pada saat itu tuh masih ke bawah walaupun kita udah ada di situasi yang aman dan udah tidak berada di situasi yang seperti tersebut lagi gitu. Kayak misalnya kita nauzubillah min dzalik gitu, misalkan kita habis ketabrak gitu. Ketabrak sepeda gitu. Yang sebenarnya menyakitkan kan pada saat ketabrak sepeda itu. Tapi kalau kita jalan-jalan ngeliat sepeda masih rasanya kayak sakit atau takut, that's trauma gitu. Karena pada saat itu terlalu cepat. Jadi kejadian apapun waktu kecil bisa jadi luka, tapi nggak semuanya bisa menjadi nggak semuanya pasti menjadi trauma. Yes. Karena luka-luka itu yang membentuk kita jadi kita. Tanpa luka itu kita nggak belajar juga gitu. Tapi trauma itu memang sesuatu yang jadinya selalu menakutkan, menghantui. Padahal sebenarnya itu nggak kejadian gitu, tapi kita masih selalu ada di mental state yang itu rasanya selalu nggak aman ketika didekatkan dengan itu. Oke, karena memang itu harus diproses gitu ya. Yes. Waktu itu nggak sempat ngeproses karena too fast too intense tadi. Betul. Oke. Terus kalau misalkan ketika pas jadi orang tua ternyata mungkin yang kita pikir gue gak mau jadi orang tua gue, terus gue jadi harus melakukan yang sebaliknya 100%. Banyak yang kayak gitu. Apakah itu adalah berarti kita udah sembuh? Justru enggak gitu. Karena kita masih merasa ada di posisi itu. Bukan, kita masih merasa kita anak yang ibaratnya dirugikan, dilukai dengan masa lalu tersebut, makanya kita nggak mau ngasih luka itu ke anak. Padahal kalau kita mau ngelihatnya right here right now, anak kita tuh bukan kita, kita bukan orang tua kita, kita act accordingly. Kalau memang kita harus melakukan mirip sama seperti orang tua kita lakukan ke kita, maybe that's necessary dan itu yang perlu kita terima. Bukan berarti harus semuanya 100% kebalikan gitu. Yang itu dia selama ini aku tuh juga ngerasa kayak kenapa orang mikir, aku juga sempet gitu berpikir pas baru punya anak itu, gue nggak mau gini makanya gue gini gitu. Iya, gue pokoknya nggak mau sama yang orang tua gue lakukan ke gue. Gue lakukan pokoknya, dan ketika kita nggak sengaja gitu ya, misalkan melakukan yang sama, walaupun sebenarnya circumstancesnya memang mengharuskan kita melakukan itu. Terus jadinya merasa bersalahnya dan merasa berdosa yang habis itu menggerogoti diri kita sendiri, yang kemudian apakah itu bukan bertindak dari trauma? Justru itu bertindak dari trauma. Justru kalau misalkan kita udah bisa let that go, it was our past, kita make peace with it, and then kalau misalkan kita juga bisa terima ya memang kita anak orang tua kita, nggak mungkin kita nggak ada samanya, nggak ada miripnya tuh, it's almost impossible gitu. Ada emang nature tuh ada gitu, nggak bisa kita deny juga. Tapi kita pengen jadi lebih baik, bukan berarti kita nge-deny apa yang orang tua kita pernah lakukan. Itu hal yang terbaik yang mereka tahu pada saat itu loh. Mereka belum punya toolsnya untuk menjadi apa yang seperti yang kita harapkan gitu. Dan kesadaran itu tuh yang awal-awal jadi orang tua tuh kayaknya belum aku punya tuh. Karena jadinya masih kayak pokoknya gue gak mau gini banget. Jadi kayak selalu bareng terus, panikan banget apa segala macam. Memang sih dipengaruhi sama hormon, udah pasti ya, namanya ibu baru melahirkan dipengaruhi sama hormon. Tapi pada saat itu tuh kayak aku ngerasa aku jadi orang yang beda banget aja gitu, bener-bener gampang down, cemasnya juga berlebihan, terus ditambah masalah menyusui yang juga berat, tapi tuh juga kayak masih ada trauma pengen membuktikan aku bisa mengurus anak ini sendiri tanpa bantuan orang lain. That's hard. Itu berat sih. Terus kapan kamu menyadari kalau ini trauma nih? Ini dibalik kecemasan, dibalik beratnya gue ngelakuin parenting di awal ya. Selain emang mendapatkan peran baru, tapi ada faktor trauma juga di situ. Itu kamu kapan tuh menyadari aja? Dari waktu itu tuh sebenarnya it's an ongoing process ya, kayak tiba-tiba kayak ada light bulb gitu, aku juga lupa ya tiba-tiba kapan gitu. Tapi itu selalu jadi dialog yang aku obrolin sama suami aku juga, sama psikolog aku juga, kayak ini bagian mana ya, kenapa gini ya. Walaupun udah sadar pun kadang-kadang untuk mau berubahnya tuh juga gak segampang itu. Misalnya nih kayak sadar nih ini terlalu cemas sama anak nih, gak baik juga nih, dia juga jadi cemas. Tapi apakah pada saat itu aku bisa mengontrol emosi cemasnya? Nggak selalu bisa juga gitu. Sampai
akhirnya kayaknya waktu pas sebelum hamil anak kedua deh, aku ketemu sama Coach Ines. Jadi dia ngedalamin conscious parenting. Terus di situ tuh banyak pertanyaan-pertanyaan yang men-trigger kalau oh iya ya, ini kayaknya emang ini dari trauma deh. This is not me gitu. Bahkan aku dihadapkan kayak untuk ngomong sama diri sendiri di cermin. Wow, this is new, this is hard, this is awkward gitu kan. Kayak kenapa harus ngomong muka gue sendiri gitu, kayak gitu kan awalnya. Terus kayak tapi pertanyaan-pertanyaan, pernah gak sih nanya sebenarnya diri lo sendiri tuh siapa tanpa atribut-atribut anaknya siapa, saudaranya siapa, istrinya siapa, ibunya siapa, do you know yourself gitu. Kayak wow, that's a hard question gitu. Dari situ sih mulai tuh kayak kebongkar satu-satu. Oke. Itu kayaknya trigger pointnya di situ sih. Dan itu kamu ngelakuin sambil kamu juga kayak mencoba meregulasi emosi kamu ketika menjadi seorang ibu ya. Yes. Ya, itu kayaknya banyak itu kayak banyak dialamin sih ya, karena aku pribadi juga mengalami itu. Baru serius lah ya untuk healing journey itu ketika udah punya anak, ketika kita mungkin juga udah meninggalkan trauma ke mereka gitu, udah kayak menurunkan trauma ke mereka. Jadi kayak ya udah terlanjur lagi, gue udah punya anak, gue juga sekarang baru mau healing nih. Terus waktu itu ngadepinnya gimana, Ca? Karena kan pasti ada panik lagi tuh, another panik lagi kan, kayak oh my god, iya sih gue, iya nih fix gue butuh healing, tapi udah ada anak juga nih, gimana gue memproses ini sambil gue juga ngelakuin parenting gitu. Ini juga salah satu kayaknya kunci yang aku masih pelajarin, tapi kayaknya udah lebih bisa diaplikasikan lebih ya, bukan berarti expert ya. Adalah konsep self compassion gitu. Jadi kita terlalu takut, terlalu cemas memberikan luka atau menimbulkan trauma ke anak kita, tapi yang peduli sama trauma-trauma kita siapa? Nah, yang ngepuk-puk kita ketika kita juga lagi merasa sakit siapa? Kalau misalkan kita tidak bisa mendapatkan itu dari orang lain, mungkin saatnya untuk kita ngasih ke diri kita sendiri. Kayak ya pasti sih aku nyakitin anak-anak aku ketika aku marah-marah atau aku melakukan sesuatu yang nggak seharusnya lah gitu ya seorang tua lakukan. Tapi and then can I forgive myself after that gitu. Kalau aku nggak bisa maafin aku sendiri, gimana aku mau maafin mereka ketika mereka melakukan kesalahan? Gimana mereka mau move on dari trauma-traumanya mereka atau dari luka-lukanya mereka kalau aku sendiri tidak bisa melakukan itu ke diri aku sendiri? Oke. Dan emang ada yang bilang kalau healing itu reparenting. Kita kayak menjadi orang tua untuk diri kita sendiri. Karena kan healing itu juga butuh safety kan. Betul. Dan yang paling bisa bikin kita ngerasa aman dari kita kecil ya orang tua kita gitu. Dan setuju banget tadi kamu bilang kalau kita tuh mau sampai kapanpun, setua apapun, mungkin orang tua kita juga udah meninggal gitu, mereka hidup di dalam kita nih, karena biologically asal muasal kita tuh dari mereka gitu. Pendapat kamu tentang reparenting itu gimana, Cak? Tentang reparenting sebagai emang semacam tools untuk kita healing dalam perjalanan kita memperbaiki diri atau repairing ourselves gitu. Iya, jadi emang konsep reparenting ini waktu itu aku conscious parenting coaching itu baru kenal nih sama konsep reparenting ini gitu. Oh, emang waktu itu dibawanya ke arah reparenting ya? Betul. Jadi di situ juga aku belajar kalau ternyata kado terbaik untuk anak kita adalah gimana kita memproses diri kita sendiri gitu. Dan gak pernah ada kata terlambat. Karena kalau misalkan kita bayangin gitu ya, orang tua kita pasti pernah lah buat kesalahan yang seenggaknya menurut kita itu menyalahi kita. Mau di titik manapun mereka minta maaf ke kita tentang kesalahan itu, mungkin gak sih gak kita maafin? Kayaknya enggak ya. Begitupun kita ke anak kita. Poin apapun, dimanapun, gak akan pernah telat. Kita mau mencoba memperbaiki sesuatu tuh gak ada yang pernah telat. Yang telat itu yang gak dikerjain. Jadi
proses reparenting itu kan sebenarnya juga mau memberikan apa yang kita harapkan kita dapatkan dari orang tua kita dulu. Karena kalau zaman dulu aku belajar psikoanalisa tuh jadi kesannya kayak aku menyalahkan semuanya ke orang tua. Makin kesini tuh aku belajar pendekatan humanistik juga, which kalau waktu kecil ya memang kita tanggung jawab orang tua kita. Tapi setelah kita dewasa, semua yang ada di kepala kita nih udah ibaratnya udah terbentuk dengan sempurna. Kita udah punya pilihan-pilihan dan itu pilihan kita dan kita bertanggung jawab sepenuhnya sama pilihan kita. Jadi udah bukan tanggung jawab orang tua kita lagi untuk menjadi orang tua yang kita harapkan untuk diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita menjadi orang yang kita harapkan untuk diri kita sendiri. Karena kita udah bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Itu dewasanya di umur berapa sih, Cak? Maksudnya kalau ukuran dewasa itu? Sebenarnya kalau secara KTP kan di Indonesia umur 17 tahun ya. Tapi kita 17 tahun masih anak. Masih anak, iya kan? Iya, tapi kita masih sekolah kan pada saat itu kan. Yes. Mungkin di setiap orang beda-beda, tapi gambarannya tuh ada sel-sel di kepala kita, sel aku lupa namanya myelin kalau nggak salah ya. Itu tuh semuanya tuh sudah terbentuk tuh di usia sekitar 25 tahun. Makanya yang adults tuh kalau nggak salah usianya sekitar umur segituan. Tapi biasanya perempuan lebih cepat dewasanya dibanding laki-laki gitu. Tapi apakah pada saat itu kita langsung bisa membuat keputusan yang tepat? Belum tentu juga. Semuanya juga berdasarkan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Kita sudah terpapar dengan pengalaman salah dan benar yang sebanyak itu atau belum gitu. Atau pada saat itu apa yang terjadi sama kita, trauma-trauma juga bisa membuat kita bikin keputusan-keputusan bukan sesuai kebutuhan pada saat itu, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu gitu. Jadi ketika kita dewasa, balik lagi tanggung jawabnya ada di diri kita masing-masing gitu ya. Itu kunci yang aku pelajarin banget sih. Karena mungkin dari dulu balik lagi aku spoiled brat, rasanya kayak gak perlu tanggung jawab sama apapun gitu ya. Jadi konsep dewasa adalah bertanggung jawab sama keputusan sendiri. Itu adalah konsep yang aku baru pelajarin gitu dan baru aku ilhamin banget. Dan ketika kita udah dewasa, kalau kita udah gak bisa nyalahin lagi orang tua kita. Kayak mereka they did the best that they could do dengan tools yang mereka punya pada saat itu gitu. Kalau kita ngerasa saat ini kita lebih beruntung, lebih bisa belajar, ya kita gunakan tools kita yang sekarang untuk bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Salah satunya kenapa jadinya ada reparenting itu karena mungkin ada ada masa-masa ketika kita kecil dan kita punya luka-luka, merasa terabaikan, merasa ditolak, atau merasa kalau harga diri kita itu bergantung sama pencapaian kita tuh. Itu sebenarnya sisa-sisa zaman kita dulu. Tapi kan sebenarnya sekarang nih udah nggak kayak gitu dong gitu. Terus gimana caranya? Ya kita bisa mencoba menjadi orang tua yang kita harapkan untuk diri kita sendiri. Seperti kayak penuhin kebutuhan kita ketika kita waktu kecil, tapi sekarang misalnya kita dulu sebenarnya perlu loh dipeluk pada saat kita lagi nangis di pojokan, bukan disuruh berhenti nangis gitu misalnya. Kita udah dewasa, kita bisa kok ngelakuin itu ke diri kita sendiri gitu. Kita nggak perlu orang lain sebenarnya. Walaupun it feels nice gitu ya ketika pasangan kita bisa, tapi itu semua bonus. Balik lagi karena orang di luar dari diri kita adalah bukan tanggung jawab kita. Yang jadi tanggung jawab kita ya cuma diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita merasa ada ketidakpuasan dengan cara kita dibesarkan waktu kecil, kita bisa mencoba untuk melakukan itu ke diri kita sendiri gitu. Ini juga reliving sih, karena reparenting itu kayak membuat kita jadi lebih mandiri ya untuk self healing itu sendiri gitu. Dan kalau boleh tahu apa aja tuh Cak yang kamu lakuin step by stepnya untuk reparenting? Karena kan itu bukan yang sehari terus beres kan? Iya betul sekali. Kayaknya gak ada ya di sehari langsung beres gitu. Apalagi kita juga kan suka lupa. Kadang kita butuh ada trigger dulu baru tahu. Oh, gue masih trauma ternyata terhadap hal itu. Kayak misalnya contoh lagi ngobrol sama pasangan, tiba-tiba pasangan beranjak duluan gitu. Terus kayak, hah dia mau kemana? Ini gue agak cerita sedikit ya. Oke, jangan-jangan gue ada trauma abandonment issue gitu kan. Oke, ini berarti harus diperbaikin. Terus gue mesti mulai dari mana ya? Nah, kalau dari pengalaman kamu gimana tuh Cak? Kalau misalkan dari pengalaman aku waktu itu
jujur aku bukan self healer. Jadi dibilang aku bisa jadi kayak aku sekarang tuh karena aku sendiri, enggak. Aku butuh banyak banget bantuan profesional. Aku ketemu coach, aku ketemu psikolog, aku ketemu psikiater. Semuanya aku temuin gitu. Jadi untuk ada di proses itu mungkin memang aku butuh ada yang bantuin aku untuk bisa lebih aware sebenarnya sama apa yang terjadi sama aku. Mungkin karena balik lagi ya, untuk ngelihat ke diri sendiri tuh emang kadang lebih susah dibanding orang lain yang secara objektif melihat kita, bikin kita kayak oh iya ya gue gini juga ya gitu. Dan itu tuh prosesnya lumayan panjang sih, kayak reparenting. Awalnya mengenali dulu bahwa aku nih sebenarnya siapa, entitas Caca ini tuh apa sih gitu. Tanpa semua embel-embel ini, tanpa apa segala macam, tanpa atribut itu tuh siapa sih, untuk kenalan gitu aja susah banget loh gitu. Karena selama ini yang kita tahu tentang diri kita adalah penilaian dari orang lain, penilaian dari orang tua kita, penilaian dari teman-teman kita, penilaian dari lingkungan kita, penilaian dari komen netizen mungkin, ya kan. Yang itu yang kita ilhamin ke diri kita sendiri. Tapi pernah gak sih kita coba ngelihat sebenarnya kalau kita ngelihat diri kita sendiri tuh dasarnya apa sih gitu. Kamu udah sampai sedalam apa nih Cak, kalau boleh tahu Cak? Ya nggak tahu ya gitu ya, kita nggak ada pernah tahu itu udah sedalam apa gitu. Tapi seenggaknya itu bisa jadi bahan refleksi yang aku pikirin ketika aku lagi butuh gitu. Aku tahu aku punya tools itu gitu. Kenapa ya gue melakukan ini, kok bego banget, kenapa gue gitu kan, kayak salah nih gue gitu kan. Tapi balik lagi core-nya Caca tuh apa sih? Ini resonates gak sih? Oh kalau enggak ya mungkin karena itu enggak resonates, makanya itu yang bikin frustration gitu misalnya gitu. So what do I do next gitu. Tapi bukan enggak dwelling on di situ lagi gitu. Terus reparenting lagi tadi, mulai dari kenalan ke diri kita sendiri tanpa orang lain yang mengenali kita, itu tuh proses yang menurut aku berat banget gitu. Karena gak terbiasa, kita kayak dari kecil gak terbiasa untuk ditanyain yang kita suka apa sih, yang kita mau apa sih, yang kita nyaman apa sih. Enggak, biasanya kita told to do apa gitu. Duduk di kelas diam, ini. Kadang-kadang kalau kita terlalu banyak bertanya, kita akan jadi orang yang annoying gitu. Pengalaman pribadi sih sebenarnya kalau itu. Jadi first stepnya kamu tuh kayak kenalan dengan diri sendiri dulu ya. Kenalan sama diri sendiri. Apa sih yang nge-trigger Caca? Kenapa itu bisa sampai triggering buat Caca, buat orang lain itu nggak triggering gitu? Kenapa ditanya alamat susah, kalau nyari alamat itu triggering buat Caca, buat orang lain biasa aja gitu. Kayak kenapa ditanya terus tuh menyebalkan gitu. Itu berarti a lot of self work banget ya. Iya banget. Masih berlangsung sampai sekarang kah? Masih of course. Karena masih. layer by layer gitu ya. Layer by layer. Terus abis itu walaupun rasanya kayak kayaknya gue udah baik-baik aja nih soal ini, kayaknya gue udah gak gampang ke-trigger nih kalau misalkan ditanyain terus menerus. Tapi kok ada hari-hari yang kayak gitu. Masih ada gitu. Berarti masih ada tuh. Masih ada, tapi si luka yang itu. Tapi bukan berarti, balik lagi ya, ada luka itu gak selamanya buruk juga. Itu yang bikin kita jadi manusia gak sih? Kalau kita semuanya benar-benar sempurna bersih seperti hidup di bubble wrap, apalah yang bisa kita nikmati dari dunia ini kalau semuanya tuh harus menuju kesempurnaan, kalau menurut aku ya. Iya, Terus ketika kamu sudah menyadari ada bagian itu tuh yang kayak gak enak banget dan ke-trigger terus lagi, apa yang kamu lakuin untuk semacam mungkin soothing gitu, atau mungkin kayak so called menyembuhkan atau mengatasinya deh gitu? Kalau di waktu yang pada saat itu juga gitu ya, biasanya yang aku lakuin biasanya menyendiri dulu sih, merefleksi diri dulu. Kalau aku butuh nangis, kalau misalkan butuh apa, kalau pas lagi ada waktu yang tepat ya. Kalau misalkan in the middle of a meeting ya nggak mungkin lah ya gitu ya. Tiba-tiba mental breakdance gitu kan, nggak mungkin gitu. Tapi ya ada waktu-waktunya gitu. Tapi setelah itu kalau misalkan aku ngerasa masih, ini kayaknya ngeganggu banget deh, kayaknya bisa sih function bisa, tapi kok rasanya lebih draining daripada biasanya dan lain-lain, pasti aku akan ketemu psikiater aku akan ketemu psikolog aku. Itu sih yang biasanya akan selalu aku lakukan, karena
kalau aku udah stuck, aku juga perlu bisa mengakui kalau aku punya keterbatasan dan mungkin emang aku nggak akan bisa ngelakuin itu sendiri tanpa ada perspektif dari luar yang lebih objektif tentang masalah ini gitu. Karena kalau aku ceritanya ke itu lagi, cerita ke pasangan, cerita ke teman apa segala macam, semuanya akan ngeliat dari perspektif aku sendiri gitu. Sedangkan aku butuh ahli yang bisa ngelihat dari sisi lain, apa mungkin emang kesalahannya ada di aku, mungkin aku kurang self aware gitu. Dan atau mungkin emang nggak apa-apa juga pada saat itu sebenarnya ngerasa marah gitu. Kadang-kadang masih sulit juga gitu untuk punya awareness itu. Dan kadang-kadang aku ke diri aku sendiri, balik lagi kenapa penting banget self compassion, aku lebih harsh commenting ke diri aku sendiri daripada ke orang lain gitu. Dan banyak orang yang kayak gitu ya. Dan emang healing itu kayak harus gentle banget sih. Ya bisa, sih? Apalagi bisa, kalau dengan cara reparenting gitu kan. Bisa iya, tapi kadang-kadang gentle tuh bukan berarti nggak menyakitkan ya. Iya. Gentle tuh mungkin karena gini, karena menurut aku tuh juga banyak yang agak salah kaprah gentle. Misalkan terminasi gentle parenting tuh pasti semua harus lemah lembut ke anak. Enggak, kita actually harus tegas loh gitu. Kita harus punya boundaries loh gitu. Bukan berarti gentle tuh selalu lembut, lemah lembut, lemah deh gitu, lemah ya. gitu kayak bukan lemah gitu. Iya gentle gitu, tuh bukan lemah. gentle tuh bukan lemah. Jadi kalau kita mau berusaha heal ourselves, dibilang gentle banget juga, kita orang lain bisa ngeliat itu gentle, tapi belum tentu di kita rasanya gentle gitu. Nggak akan pernah rasanya Kayaknya gentle karena itu karena kita harus sit with those uncomfortable feelings gitu. Jadi emang healing itu adalah ketika kita mau melebarkan our capacity gitu kan, terutama di bagian penerimaan di hati kita, bahwa ternyata rasa-rasa itu tuh harus diterima. Karena kan kita juga condition untuk hidup itu ya bahagia gitu kan, hidup itu senang. Lo kenapa sih kalau sedih banget? Ayo dong kita cheer up. Kayak kalau ketemu teman-teman gitu kan, kayak apa ya? Kayak kita dituntut untuk kayak happy terus gitu. Padahal sebenarnya spektrum emosi itu udah macam-macam banget sekali. Gitu. Dan ketika udah on a healing journey, mau nggak mau kita akhirnya kayak mau nggak mau menerima semua rasa-rasa itu, apalagi trap emotion yang nggak enak, yang nggak sempat kita proses di masa lalu. Mau nggak mau ketika muncul udah nggak bisa lagi tuh disupres. Iya. Kayak mau nggak mau dibiarkan gitu. Nah, proses kamu kayak menyadari your suppressed emotion itu gimana tuh, Cak? Maksudnya kamu kayak ngelakuin journaling kah gitu, kayak ini kayak perasaannya familiar nih. Kamu tahu dari mana itu adalah suppressed emotion yang membuat kamu trauma sampai sekarang gitu. Bedanya kan, karena kan ada juga luka yang baru kan ada juga. Iya, benar banget. Surprisingly, ini nggak surprise juga sih, karena dari tadi aku udah sempet cerita juga. Aku uncover itu setiap sesi-sesi konseling aku sih. Wow. Karena setiap sesi konseling ada lagi. Ada atau enggak ya, sebenarnya hal yang sama yang muncul, tapi ternyata sebesar itu yang ada di aku tuh sebenarnya sebesar itu gitu. Contohnya adalah guilt. Itu tuh adalah hal yang sampai sekarang masih aku proses banget gitu. Guilt, nggak tahu ya, seolah-olah semua kesalahan tuh kayak aku harus menanggung sesuatu dan aku harus bertanggung jawab sama kesalahan-kesalahan itu tuh itu yang masih berat banget aku tanggung gitu. Jadi kalau misalkan kayak semuanya lagi baik-baik aja gitu, awalnya misalkan emang aku ke psikiater karena memang jadwalnya aku ke psikiater gitu. Terus kayak how are you gitu kan, baik dok gitu, kayak aku lagi ini kok gini-gini segala macam, nanti ngobrol-ngobrol gitu kayak wah gitu, kayak ternyata masih nih guiltnya, cuman beda tema aja gitu. Yang tadinya guiltnya misalkan ke suami, tiba-tiba pas ini guilt sama anak, terus nanti ntar tiba-tiba guilt sama orang tua gitu, atau enggak tiba-tiba ntar guilt sama temen. Tapi guilt itu tuh masih sering banget kayak dari dalam tuh suka muncul gitu ya. Jadi aku masih perlu pengingat itu sih, karena kadang-kadang judgement aku untuk ke diri aku sendiri belum tentu sebaik itu kalau menurut aku.
Oke. Tapi dibandingin mungkin kayak let's say 6,5 tahun yang lalu Ya. sampai ke sekarang, kamu ngelihat gimana nih Ca perjalanan healing kamu? Yang aku lihat, aku jadi jauh lebih ngerasa nyaman sama diri aku sendiri sih. Itu sih kayaknya Dengan perubahan berbagai terbesar ya. apapun rasa yang muncul Dengan ya. berbagai apapun rasa yang muncul, kayak dulu gitu ya, aku ngedalamin banget tentang psikologi, aku ngedalamin banget tentang anak lah, let's say gitu, tentang perkembangan anak, tentang keluarga gitu. Jadi tuh pas awal jadi orang tua tuh kayak I expect myself to have the highest standard gitu, kayak like everything has to be perfect gitu, kayak seenggaknya semuanya kelihatan baik-baik aja. Well, sekarang kayak jadi kalau misalkan lucu itu sekarang kalau misalkan ditanya, oke, aku ngerti, aku suka belajar tentang parenting, suka sharing tentang parenting. Oh, Caca nggak pernah marah ya sama anaknya? Sering. Oh, masih. Silakan tanya ke anaknya gitu ya. Pasti dia bilang, oh ibu mah marah-marah terus gitu. Dan sekarang aku lebih nyaman menerima itu, walaupun ya dibilang paling bener enggak, tapi apakah paling salah? I think this is the best that I can do for my children gitu. Dan apakah ini yang menurut aku anak aku butuhin? Well, yes gitu. Apakah kalau orang lain ada di posisi aku bisa ngehandle itu dengan lebih baik? I don't think so gitu. Jadi sekarang aku lebih percaya sama my capability, sama my judgment gitu, kayak and then kalau misalkan emang sampai salah, I'm willing to take responsibility juga gitu. Kalau dulu tuh kayaknya nggak mau sempurna karena gue takut salah. Kalau takut salah terus nanti tanggung jawab harus gimana, gue nanti wah gitu kan. Kalau sekarang jadi lebih lega kali ya, karena I can express myself. Terus juga ke anak-anak juga lebih otentik, ke orang lain lebih otentik. Ya this is me gitu ya. Oke, Lebih enteng rasanya. lebih enteng rasanya, lebih enteng rasanya. Walaupun masih ada ya masalah, bukan berarti nggak ada masalah sama sekali di hidup ini, tapi lebih kayak ya habis marah sama anak, oke, minta maaf habis itu. Bisa diulangin lagi nggak? Enggak. Apakah dia nanti trauma? Nggak tahu. Itu udah sesuatu yang di luar kapasiti aku. Aku tidak bisa menghalangi mereka semua dengan dari trauma-trauma yang akan mereka jalani. Aku tidak bisa menghalangi mereka dari trauma mungkin yang akan aku sebabkan. Yang aku bisa kontrol adalah diri aku sendiri, bukan masa depannya mereka. Gitu. Wow, itu juga kayak perlu diketahui oleh banyak parents ya. Karena kan di generasi waktu kita kecil, ya orang tua kita mungkin nggak ngebahas trauma-trauma, kayak tabu banget. Apa sih trauma-trauma gitu? Iya. Enak aja gue nggak ada Gue trauma, baik-baik aja, baik-baik aja gue gitu. Nah di generasi kita kan akhirnya kita menyadari nih, walaupun sebagai parents bukan berarti trauma kita udah selesai. Justru sekarang lagi eranya nih orang menyadari kebutuhan healing, dan itu penting. Kalau bisa diputus tuh apa ya, kayak generational traumanya di angkatan kita. Cuma ya itu, ketika kita udah terlanjur punya anak dan wah gue udah kayaknya passing the trauma ke anak gue nih, kekhawatiran itu kan juga masih banyak nih kayak di sana kan. Dan kamu rasanya udah bisa ngelewatin itu ya Ca ya. Karena ya ya kalau emang udah terlanjur mau gimana lagi ya kan. Exactly. Itu masih ongoing. Maksudnya akan selalu menjadi proses. Saat ini aku lagi bisa merasa kayak gini, saat ini aku lagi bisa lebih compassionate ke diri aku sendiri. Ada waktunya juga aku nggak bisa kayak gini. Ada waktunya juga aku nangis-nangis ke psikiater aku, kayak tadi aku habis gini ke anak aku. Ya. Aku cerita ke Mas Bari, tadi gue nyesel lalalala segala macam. Ada banget masanya. Tapi yang penting apa yang mau kita lakukan selanjutnya. Dan menurut aku yang penting itu bukan berusaha menjadi sempurna atau menghindari kita semua, diri kita atau anak-anak kita dari trauma, tapi justru membekali diri kita bahwa memang gak ada yang sempurna, dan kita harus bisa deal with those imperfections gitu. Karena the last thing yang anak kita butuh adalah orang tua yang sempurna gitu. Semakin kita berusaha jadi sempurna, semakin kita akan demand anak kita jadi sempurna juga. Kita udah bisa ini kok lo gitu aja nggak bisa gitu. Dan itu lebih traumatis loh gitu dibanding kita, oh ya udah ibu lagi mau nyantai, mau apa gitu. Ya kitanya juga baik ke diri kita sendiri, kita bisa maafin diri kita sendiri ketika kita buat salah. And then kita juga bisa minta maaf ke anak kita ketika kita berbuat salah. Jadi bukan jadi sempurnanya, tapi gimana kita ada dorongan untuk repair gitu. Itu kayaknya lebih penting daripada kita
menutupi diri kita semua dari segala kesalahan. Karena Oke. kemauan untuk repair ngajarin mereka juga untuk bangkit lagi ketika mereka jatuh. Mereka juga bisa maafin dirinya mereka sendiri. Oh, ibu juga bisa maafin kok, waktu itu ibu buat salah ke aku. Oh, berarti kalau aku bikin salah, aku juga bisa maafin diri aku sendiri. Oke. Kayaknya itu lebih penting gitu daripada kita mau mencoba semua jadi sempurna gitu. Oke, jadi ya manusia nggak mungkin lepas dari Nggak yang namanya mungkin. kesalahan. Tinggal willing kita, kemauan dan kemampuan kita untuk repairing Repair. itu. Nah, proses repairing ini nih, Ca, kamu udah sejauh apa untuk handling the repairment process? Karena kan itu kayak bisa jadi Yes. another goal lah gitu. Kalau kemarin gue kayaknya repairingnya butuh waktu lama banget gitu kan. Kalau sekarang kayak udah lebih cepat dan udah tahu dan kalau bisa dicegah gitu. Ada nggak sih goal ke arah situ, Ca? Kalau misalkan ngomongin soal repair, itu kan usaha kita untuk memperbaiki sesuatu gitu ya. Dan sebelum kita merusak sesuatu, ya kita memperbaiki diri kita sendiri. Of course itu ongoing proses gitu. Tapi kayaknya nggak perlu harus selalu dipikirin gimana kita akan repairnya, karena kita belum bikin kesalahan itu. Buat apa kita mikirin itu? Kayak ibaratnya kita bayar utang sebelum kita ngutang gitu. Yes. Jadi kita jalani, nikmatin apa yang ada di saat ini sekarang. Tapi kita membekali diri kalau apapun yang akan terjadi, kita masih punya diri kita sendiri. Kita masih punya kekuatan-kekuatan yang kita punya. Kita udah kenal sama diri kita dan kita tahu apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki itu semua gitu. Kayak itu jauh lebih bikin kita ngerasa berdaya. Itu yang aku coba tanemin sekarang. Apakah itu udah paling selalu berjalan lancar? Of course not gitu ya. Udah pasti enggak selalu kayak gitu. Tapi terasa banget sih di aku ketika aku lagi bisa nikmatin sekarang, sama aku lagi mikirin kira-kira bulan depan kalau ini terjadi karena aku gini tuh gimana ya. Karena itu ternyata ngefek ke semuanya gitu. Ke anak-anak ngefek, ke suami ngefek, ke rumah ngefek gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin kayak reparenting, itu kan kita berarti menjadi orang tua untuk diri kita sendiri, orang tua yang dengan the new version nih. Tapi kan itu juga nggak lepas dari kita kayak nginget kejadian dulu yang dilakuin orang tua kita ke kita. Dan kayaknya itu juga nggak lepas dari proses forgiveness gitu. Arti forgiveness buat kamu apa sih, Ca? Oke, arti forgiveness ini adalah hal yang kompleks yang kalau diomongin gampang tapi diilhami sulit ya. Jadi ini konsepnya aja. Konsepnya itu sebenarnya kayak, kalau menurut aku ya, maafin itu bukan untuk orang yang kita maafin, karena itu nggak akan pernah bisa dirubah gitu. Tapi sebenarnya memaafkan adalah berdamai dengan diri kita sendiri, bahwa ya mungkin nggak perlu ada benar salah ya mungkin kejadian terjadi ya karena itu terjadi aja gitu. Yang kadang-kadang bikin berat, sulit memaafkan karena kita mikir ini nggak fair. Kita mikir ini udah menghalangi kita atau ini merugikan kita sedalam-dalamnya. Tapi ya itu akan jadi beban buat diri kita sendiri, karena itu yang ngelimit diri kita sendiri untuk lebih baik dan lebih besar daripada kemampuan kita sebenarnya gitu. Sedangkan kalau kita udah bisa berdamai bahwa oh ya udah ini memang terjadi, and then what's next, kayaknya itu akan lebih melegakan deh buat kita. Jadi konsep memaafkan tuh bukan buat orangnya gitu, tapi untuk ke diri kita sendiri. Dan emang sebenarnya paling sulit tuh maafin tuh diri sendiri ya. Karena sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi, kalau kita udah gampang maafin diri kita sendiri, kita akan lebih toleransi sama orang lain untuk berbuat kesalahan. Karena kita juga tahu oh ya udah, shit happens gitu. Kita juga ketika kita melakukan kesalahan, oh ya udah, terus kita harus gimana memperbaikinya. Kita juga akan lebih percaya orang lain akan berubah dengan lebih baik. Kita jadi tidak memaksakan, kita tidak jadi menggantungkan kemampuan keberdayaan kita ke orang lain, karena kita bisa baik juga ke diri kita sendiri gitu. Kamu sempat gak sih ada momen kayak menyadari, oh my god, ini adalah bagian nyokap gue yang ada di gue nih. Oh my god, ini adalah bagian bokap yang ada di gue nih. Banyak banget lagi. Dan dulu aku orang yang kayak bener-bener ngedinai itu, kayak oh ya, kayak gue nggak mau jadi kayak kenapa dia. sih gue kayak makin mirip. Ya, pertama makin mirip, kedua makin nggak sadar kalau mirip dan bikin luka yang serupa ke diri aku sendiri dan ke orang-orang sekitar aku.
Itu sih yang paling berat buat aku ternyata gitu ya. Oke. Pada saat itu kayak enggak kok gue gak kayak gini. Makin aku tersinggung dibilang itu tuh makin ternyata aku kayak gitu, dan ternyata makin membuat tidak nyaman diri aku dan orang-orang sekitar aku gitu. Dan kayaknya sesuatu yang impossible untuk di-reject. Betul sekali. Karena balik lagi biologically mereka tuh ada di sini. Iya, gitu. betul sekali. Terus itu gak bisa ngeprosesnya gimana tuh Ca untuk akhirnya kan mau nggak mau harus diterima ya nggak sih? Itu. Ini menarik juga sih, karena waktu itu aku lagi konseling nih sama psikiater aku lagi ngomongin tentang anak aku yang pertama. Karena I can see myself in her. Kayak oh my god gitu. Gue juga. Oh my god gitu, kayak ya dia kenapa yang kayak gitu. Aduh mirip banget gitu, lagi. ya kan gitu kayak gitu. Terus pertanyaannya adalah ya terus kalau misalkan memang dia mirip sama kamu, emang kamu ibunya, terus kenapa? Ya juga ya. Maksudnya ya aku gak bilang aku orang terbener juga, tapi I think I'm doing fine kok sekarang despite all the hardships gitu ya sebelumnya. Tapi I think those traits yang aku paling takutin di dia itu adalah sesuatu yang bikin aku jadi bisa berdaya juga sekarang. Dan aku bisa berharap itu juga di dia. Dan semakin aku mendinai kayak melihat itu sebagai sesuatu yang negatif, berarti aku semakin lihat diri aku tuh juga kayak gitu. Jadi kayak oh berarti gue ke nyokap gue juga gitu dong ya gitu. Itu tuh jadi ya aku selalu bilang guru terbesar aku tuh anak-anak aku gitu. Jadi mereka tuh bisa ngajarin banget self awareness yang selama ini nggak pernah aku pelajarin dari manapun gitu ya. Karena kita lebih gampang ngelihat di orang lain kan daripada ngelihat diri sendiri. Iya. Apalagi ketika anak kita intens dong berhubungan sama mereka itu gitu ya. Ketika mereka memperlihatkan sifat yang itu juga ada di kita jadi lebih bisa ngacanya gitu. Ngaca lebih banget. Aware. Jadi kayak oh ternyata ini yang nyokap gue lewatin selama ini. Maaf ya maaf banget gitu. Terus kayak dan di situ juga pas aku ngobrol sama psikiater aku tuh juga kayak tapi kamu juga harus ingat gitu bahwa anak kamu ini walaupun mirip banget, walaupun keluar dari kamu, walaupun pasti ada kemiripannya, tapi ini orang yang berbeda loh. Dia bukan kamu, dia masih mungkin punya perjalanan yang lain. Belum tentu dia ngelewatin yang kamu lewatin, dan kalau dia sampai ngelewatin yang kamu lewatin, kamu juga udah sekarang baik-baik aja, kamu juga bisa ngelewatin itu. Dan kalau misalkan lebih parah ya kamu harus percaya kalau dia akan berdaya untuk ngelewatin itu semua. Itu doang yang bisa kita lakukan. Kita gak akan pernah bisa ngontrol dia. Oh berarti gitu juga ya ke nyokap gitu. Jadi itu kayak tools yang diwariskan dari orang tua ke kita. Let's say misalnya sifat cerewet. Cerewetnya sama nih. Tapi kan si cerewet itu mungkin ketika di orang tua kita jatuhnya tuh ngeganggu banget. Tapi begitu cerewet itu nyampe di kita, jadi produktif nih. Jadi buat cari duit nih gitu, ya kan. Intinya dengan tool yang sama, tapi kita bisa mengolahnya jadi lebih baik. Bener, setuju banget. Kamu makin kesini makin ngerasa ada banyak, maksudnya kayak kamu rinci gitu gak sih Ca? Oke, si yang ini. Banyak banget. Cara ngolahnya tuh gimana Ca? Supaya lebih berguna ketika apa yang diwariskan dari bokap nyokap itu supaya bisa lebih transcend gitu, bermanfaat aja. Kayaknya kalau aku belum tentu ini udah paling benar ya gitu. Balik lagi selalu disclaimer. Jadi sebenarnya yang aku tadinya misalkan kayak nggak mau sama banget sama mama, nggak mau sama banget sama papa, yang sampai sekarang jadinya aku ngerasa oh kayak ini jadi kekuatan aku juga ya yang bikin aku kayak aku sekarang gitu. Karena banyak banget juga pelajarannya dari situ. Tapi kuncinya adalah gimana aku bisa meregulasi emosi aku sekarang. Kayaknya itu yang bikin traits-traitsnya itu bisa jadi bermanfaat apa merugikan. Oke. Gimana yang tadinya emosi-emosinya mungkin langsung diekspresikan begitu saja. Emosinya masih ada, bukan berarti gak ada ya gitu. Kita masih punya traits-traits yang sama. Kita masih punya masih punya mungkin cara berpikir yang sama. Masih mirip lah seenggaknya gitu ya. Tapi dengan
lebih punya, mungkin ya aku ngerasanya dengan lebih adanya self awareness, dengan adanya regulasi emosi yang mungkin bisa makin didalemin dan dipelajarin, jadinya hal-hal itu bisa jadi lebih bermanfaat aja gitu kalau menurut aku. Karena tanpa itu semua rasanya semuanya tuh juga jadi ya apa ya, jadi merugikan kali ya, jadi menyakitkan kali ya. Iya, Padahal jadi kayak itu terulang lagi. kayak terulang lagi. Padahal sebenarnya karena sekarang posisinya aku paham kenapa mereka melakukan yang mereka lakukan gitu. Aku paham, aku bisa ngerti. Mungkin aku kalau ada di posisi itu juga dengan tools itu juga aku akan melakukan hal yang sama. Itu Tapi the real forgiveness kayaknya deh. Ketika kita bisa memahami yes, angle lain gitu kan. ya kita bisa memahami angle lain, tapi bukan berarti kita enabling those behavior juga, enggak. Iya. Tapi kita bisa punya boundaries juga gitu dari sisi itu. Tapi seenggaknya tuh di aku, oh oke, aku paham itu bisa kejadian gitu. Apa ya kira-kira yang bisa diolah biar aku bisa memberikan yang lebih bermanfaat buat orang lain dibanding yang aku rasa pada saat itu bisa dilakukan lebih baik gitu misalnya. Oh oke, aku harus memisahkan mana yang ini perasaan, mana yang logika mungkin gitu. Aku harus proses emosinya pada saat waktu yang tepat biar ini nggak kemana-mana gitu misalnya. Atau oh oke, ini memang adalah traits aku yang seperti ini dan ini yang mirip banget kayak gini. Aku lagi nggak bisa contain, what should I do gitu. Oke, I seek professional help gitu misalnya. Itu sih yang aku coba terapkan terus dan terus-terusan gitu. Oke, wow, ini kayak lifetime journey kayaknya. Iya, of course, hidup belajar terus. Untuk terus menyadari gitu, oke, ini bagian ini nih kayaknya diwariskan nih dari nyokap gue, dari bokap gue, dan kayaknya coba gue rasain dulu, regulate karena kan ketika kita menyadari itu kan emosinya bergejolak kan pasti. Kayak gue nggak terima kenapa ternyata gue kayak gitu juga. Oh my god. Cara kamu meregulasi emosi nih, Ca, yang kayak paling ampuh sampai sekarang tuh dengan gimana sih? Paling ampuh. Kayaknya kalau aku lebih biasanya mandi. Oh iya. Mandi, tapi dengan mandi kayak nikmatin semua air gitu. Kadang-kadang nggak perlu lama sih gitu ya. Tapi air hangat netes satu-satu, nggak netes kan pancuran ya kayak gitu. Terus aku juga biasanya cerita, mau itu ke profesional, mau itu ke suami aku. Aku orang yang punya kebutuhan bercerita ternyata yang sangat besar gitu ya. Jadi aku butuh meluapkan itu dan aku butuh bertukar pikiran. Ternyata itu juga memang aku yang mungkin dari dulu aku tuh annoying, suka kebanyakan nanya, terlalu menyebalkan gitu ya. Ternyata emang itu kebutuhan aku gitu. Aku tuh butuh bertukar pikiran gitu. Aku tuh butuh ngobrol, aku butuh bercerita, dan aku butuh dapat perspektif lain yang bisa nge-challenge cara berpikir aku biar aku juga lebih rich lagi gitu cara berpikirnya. Jadi biasanya itu sih yang paling utama. Kalau kayak breath work gitu kamu juga ngelakuin gak sih, Ca? Breath work kalau lagi kelas-kelas iya sih. Kalau lagi kelas-kelas iya. Tapi kalau misalkan lagi di rumah gitu kayak tarik nafas, buang nafas, itu bener-bener biasanya di kejadian yang pada saat itu juga. Habis itu harus langsung kerja. Pokoknya yang split second harus on gitu. Pasti itu tarik nafas, buang nafas. Tapi kalau misalkan yang udah lebih dalam dari itu, aku butuh proses sih biasanya. Oke, selanjutnya nih dalam journey reparenting kamu gitu ya, sambil parenting juga itu kan rasanya kayak oh my god the hardest thing to do ya nggak sih? Kita lagi, gue aja belum bener tapi gue udah harus parenting dia nih, menjadi contoh gitu kan, role model untuk anak gue. Apa, Ca, yang kamu lakuin untuk reparenting diri kamu yang sekaligus juga itu jadi cara-cara kamu parenting ke anak kamu? Cara reparenting biar aku, jadi kayak sambil kamu juga ngasih tahu diri kamu, itu sekaligus kamu juga sambil ngasih tahu anak-anak kamu gitu, sambil kamu lakuin ke mereka. Kayaknya nih ya, yang aku berusaha terapkan adalah it's okay to sit with uncomfortable feelings dan big feelings gitu. Jadi kadang-kadang misalkan aku ngasih konsekuensi, semua orang bilang aku terlalu harsh gitu ya ngasih konsekuensi, karena aku kalau ngasih konsekuensi nggak bisa tolerir. Ya bisa. Misalnya apa sih, Cak? Misalkan kayak misalkan kemarin
apa namanya, ya udah konsekuensinya Mbak Sawa nanti bobo, kalau Mbak Sawa nggak jadi bobo siang nanti Mbak Sawa bobo sendiri di kamar ya gitu, di kamarnya Mbak Sawa. Terus kayak kasihan banget sih, dia belum pernah sama sekali tuh tidur sendiri di kamar, tapi dia tahu kalau, terus dia bilang iya, dia udah bilang iya, ibu udah kasih kesempatan buat Mbak Sawa ini. Jadi kayak kesannya aku tuh paling jahat karena nggak mau ngertiin lah gitu. Masa umur segitu masih dipaksa segala macam. Enggak, aku tapi pengen ngasih tahu juga bahwa ya nggak apa-apa kalau Mbak Sawa mau marah, mau kesel, nggak suka, tapi tetap harus dijalanin. Bukan berarti kita tuh harus bahagia terus, enggak. Ya kalau misalkan aku salah gitu, abis anak aku yang kecil, dia tuh nggak bisa aku kagetin, apa namanya, tiba-tiba jangan gitu misalnya gitu, keceplosan nggak gitu, terus habis itu dia kayak langsung wah gitu, nangis wah, nggak berhenti, bahkan udah tahu nih udah nggak sedih tapi masih dinangis-nangisin gitu, kita bisa denger gitu. Itu kayak aku tahu aku yang uncomfortable dengan dia nangis. Aku udah minta maaf, aku nggak sengaja tadi mungkin ekspresinya kayak marah, tapi aku nggak marah, aku cuma bilang gitu. Aku dengan kaget, tapi ya mungkin aku harus benerin juga, aku udah minta maaf, aku udah mencoba. Ini aku yang uncomfortable dengan dia nangis-nangis, dan dia juga lagi uncomfortable, nggak tahu ngarepnya apa gitu. Tinggal aku pengen dia bisa bicarakan juga. Ya udah nggak apa-apa, kita sama-sama, dia nangis-nangis, aku diem dulu gitu. Kayak berat, seringkali berat denger anak teriak-teriak. Bukan berarti aku nggak pernah ya bilang udah dong gitu. Bukan berarti nggak pernah ya, tapi aku lagi belajar banget juga reparenting itu biar aku tuh juga bisa lebih nyaman dengan, bukan lebih nyaman ya, lebih bisa merasakan uncomfortable feelings juga gitu. Karena aku juga kesulitan gitu dengan segala rasa yang nggak nyaman ini. Untuk berlama-lama di situ tuh aku nggak nyaman, rasanya pengen cepet-cepet selesai gitu. Sedangkan kayaknya itu adalah tools yang penting untuk kita dapat dari kecil deh. Karena kalau enggak, semuanya pengen instan, semuanya pengen bahagia. Padahal bahagia itu kan juga sementara sebenarnya. Bener gitu. Aduh, aku sampai merinding loh ya. Karena emang proses itu tuh yang perlu kita latih. Hidup itu kan proses. It's not a destination. Itu akan, it's an ongoing process. Dan begitupun juga emosi yang hadir itu, kita butuh waktu untuk itu terproses dengan baik, siklusnya 360 derajat gitu loh. Ya, betul. Jangan yang kayak nggak enak, kayak langsung botolin ya, kelar dibotolin ya kan. Nanti itu kayak sama aja kita lagi setting bom waktu. Betul, ya, nanti akan meledak lebih dahsyat lagi. Wow, ini ilmu yang penting banget nih kayaknya. Bismillah kita semua bisa mencoba. Oke, selanjutnya nih Cek, pengen tahu juga ilmu parenting yang kamu udah alamin sendiri. Selain tadi gitu ya, sit with the uncomfortable feelings gitu. Selain itu mungkin 2 lagi deh, apalagi nih Cek yang kamu harap orang tua di luar sana tuh tahu, dan itu penting untuk kita lakukan sebagai parents dalam kita mendidik anak-anak kita gitu, atau menemani anak-anak kita dalam pertumbuhannya. Tadi sebenarnya kayak bagian kita memproses diri itu tuh hadiah terbaik ya buat anak-anak kita. Jadi kalau bisa itu tetap dilakukan terus. Karena parenting itu sebenarnya bukan tentang pola asuh kita ke anak, tapi tentang kita ke diri kita sendiri dengan kita dengan pasangan gitu. Itu yang jauh lebih krusial dibanding gimana kita ke anak gitu. Karena kita ke anak itu adalah cerminan dari apa yang kita lakukan ke diri kita sendiri dan apa yang kita lakukan bersama pasangan kita. Kalau misalkan kita ke diri sendiri nggak baik, kemungkinan itu yang akan diterima juga ke anak kita. Kalau kita dengan pasangan juga banyak banyak sesuatu yang nggak nyaman, kemungkinan anak juga akan merasakan nggak nyaman. Jadi parenting itu bukan tentang gimana kita ke anak. Parenting itu tentang gimana kita sendiri nih, orang-orang dewasa ini mendewasakan diri, bukan kita ngajarin mereka gitu. Dan ini juga yang sebenarnya kenapa aku tuh tertarik banget bikin family support center yang tadi aku cerita. Karena aku tuh percaya semua datangnya dari rumah, dan aku tuh paling pengen banget ngebantuin ibu-ibu hamil untuk mempersiapkan gak cuman perintilan melahirkan aja gitu, tapi mempersiapkan mentalnya, yaitu ya expect the unexpected dan set your priorities right. Expect the unexpected tuh lebih ke terima gak bisa semua hal tuh dikontrol kita, gak bisa beneran.
kita harus set prioritas kita. Kalau memang prioritasnya adalah kesehatan anak dan orang tua, mungkin cara lahir itu adalah nomor sekian. Kalau prioritas kita adalah kesehatan kita dan kesehatan anak dan susu itu adalah sesuatu yang menjadi penunjang gizi anak, ya udah pilih yang terbaik yang bikin kita nyaman dan anak nyaman. Jadi hal-hal itu tuh perlu jadi pertimbangan, karena masa-masa awal anak lahir itu adalah masa-masa yang penting banget untuk kelekatan ibu dan anak. Kalau kitanya baby blues wajar gitu ya, walaupun sebenarnya kita bisa coba tanggulangi dengan support system yang amat sangat baik. Tapi kalau udah sampai menuju ke postpartum depression, itu tuh ya bukannya apa-apa gitu, tapi akan lebih baik kalau kita udah persiapkan itu di awal daripada sampai itu kejadian gitu. Dan salah satu yang mempersiapkan kita untuk menghindarkan kita dari postpartum depression adalah kita mempersiapkan mental kita bahwa itu tadi expect the unexpected dan set your priorities right menurut aku. Kayak practice mindfulness itu kayak penting banget tuh ya, karena kan untuk expect the unexpected kitanya harus jadi pribadi yang kuat dulu nih gitu, untuk kita bisa siap-siap menerima apapun yang terjadi yang tidak terduga itu. Jadi kita kayak harus latihan terus. Kalau kamu praktis sendiri dengan cara gimana tuh, Ca? Untuk expect the unexpected itu gitu. Sebenarnya kalau misalkan itu biasanya expect the unexpected tuh lebih mempersiapkan, aku punya segala macam tools, keberdayaan dalam diri aku kenal sama diri aku sendiri. Apapun yang akan terjadi, aku percaya aku bisa ngelewatin itu. Walaupun pas lagi ngelewatin pincang-pincang, gitu. Tapi bisa lewat. Aku yakin aku bisa lewat. Sebenarnya keyakinan itu yang perlu ditanamkan gitu ya. Diingetin terus ke diri sendiri, lo tuh bisa. Bukan karena kalau kita mau ibaratnya magerin semua kemungkinan yang ada, kayaknya nggak mungkin ya gitu. Banyak banget hal di luar sana yang nggak bisa kita kontrol. Banyak banget yang nggak bisa kita kontrol, dan semakin kita mau kontrol itu semakin berat. Thank you banget loh, Ca, udah sharing-sharing di sini. Kalau Sami-sami ada yang mau reach out kamu nih, apalagi terkait tadi Family Support Center gitu ya, itu kemana, Ca? Ke Amanasa. Jadi akun Instagramnya @amanasa.id, ada di website juga. Kita sering bikin kelas-kelas, kita ada konseling juga, dan kita pengen banget pokoknya bantuin keluarga. Karena kita tuh kenapa namanya Amanasa, karena kita percaya awalnya tuh dari rasa aman dulu. Kalau kita aman fisik ya di sini nggak kena hujan, nggak kena nggak ada binatang buas gitu ya. Tapi aman mentally, kalau misalkan kita udah bisa punya rasa aman itu secara mentally, kita bisa punya asa tuh kita bisa punya harapan gitu. Jadi itu yang pengen kita kasih, itu yang pengen kita support buat siapapun di luar sana yang mulai dari unit terkecil dalam keluarga itu diri sendiri. Untuk memilih kayak metode healing yang tepat gitu, menurut kamu dari pengalaman pribadi kamu tuh gimana sih, Ca? Untuk orang akhirnya bisa selanjutnya orang bisa mungkin milih yang tepat untuk diri mereka gitu. Mungkin apakah ke psikiater? Kalau kamu kan tadi kayaknya tenaga profesional lu lumayan banyak. Iya, banyak. Dan itu masih ongoing ya, Ca? Masih ongoing. Karena kalau aku nggak percaya sama psikolog, siapa yang mau percaya sama aku? Kalau aku nggak percaya datang ke psikolog, siapa mau percaya ke aku juga gitu. Nah terus saran kamu gimana untuk orang akhirnya dapat metode yang tepat gitu untuk healingnya mereka? Pertama mungkin ya banyak-banyak kenalan sama diri sendiri. Itu caranya sebenarnya ada banyak. Kita bisa ningkatin self awareness mungkin dari feedback orang lain, mungkin dari kita tadi berbicara sama cermin, atau kita juga bisa screening kesehatan mental gitu ya, mental health check up yang untuk kepribadian. Jadi kita lebih tahu pribadi kita seperti apa. Jadi kita bisa tahu, oh kita tuh ngelihat diri kita seperti apa sih. Oh berarti ada juga orang-orang yang gak cocok dengan mindfulness gitu. Ada juga orang yang gak bisa meditasi, ada orang oh ternyata saya orangnya lebih suka mengekspresikan, oh ternyata saya sukanya ngegambar gitu. Itu cara saya. Jadi tiap orang tuh beda-beda banget. Pertama kenalan sama kebutuhan diri kita sendiri. Yang kedua ketika udah rasanya berfungsi sehari-hari susah atau
sampai mau merugikan diri sendiri, menyakiti diri sendiri ataupun orang lain, aku rasa sih penting untuk datang ke profesional juga gitu. Ke profesional terserah siapa aja yang kita percaya gitu ya, bisa ngebantu kita, karena yang paling penting adalah kepercayaan. Gak ada orang yang bisa ngebantu orang lain tanpa orangnya minta dibantu gitu. Jadi kalau misalkan kita percayanya datang ke psikolog ya datang, kalau percayanya datang ke ustadz ya datang ke ustadz. Pokoknya kita nggak perlu ngerasa sendirian, kita perlu dapat perspektif lain dan minta bantuan tuh nggak apa-apa loh gitu. Dan kalau mau ketemu sama orang yang kita anggap lebih profesional, sebenarnya tuh bukan kita lemah, justru tuh kita berani mengakui kelemahan kita. Jadi kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Dan sebenarnya kalau kayak ke psikolog banyak yang takut gitu ya. Aku tuh selalu ngibaratinnya kalau kenalan sama diri kita sendiri, kadang-kadang kita kan kayak masuk ke hutan yang kita nggak tahu nih mau nyarinya kemana, mau beloknya kemana gitu. Tapi kalau misalkan kita di guide sama profesional, sebenarnya kita tuh diarahin, ditemenin, dipegangin gitu. Kalau ke kanan nanti bisa ketemu ini, kamu mau pilih yang mana gitu. Abis itu sampai kita bisa nemuin ternyata di dalam diri kita banyak banget yang terjadi, bukan karena dikasih tahu apa yang terjadi oleh psikolognya gitu, tapi kamu yang menemukan sendiri dengan dengan dipandu gitu, di guide gitu ya. Di guide gitu. Oke, intinya cari cara gimana untuk kamu tuh bisa being vulnerable gitu. Dan kalau mau datang ke orang, cari orang yang kamu senyaman itu, sengerasa aman itu supaya bisa vulnerable, karena untuk bisa ngelihat ke dalam harus membuka diri, dan itu dengan cara being vulnerable gitu ya. Dan membuka diri bisa mau juga terima bantuan, bukan cuman vulnerable terus bingung gitu. Karena kadang-kadang yang sulit adalah kalau orang paksa, udah lo ke psikolog aja, lo suruh sana, ujung-ujungnya dia vulnerable tapi dia juga nggak resisten akan bantuan ataupun apapun terapinya gitu. Karena terapinya ada banyak banget juga, ke psikolog, psikiater, ke siapapun itu mereka punya caranya masing-masing gitu. Pokoknya kalau kita udah sadar kita mau dibantu, pasti akan ada kok yang ngebantu. Healing quote favorit kamu, Ca? Healing quote favorit aku, aku tuh pernah dibilang gak ada orang yang jahat, yang ada tuh orang yang terluka. Jadi hurt people, hurt others, heal people, heal others. Sebenarnya lebih panjang lagi tapi aku lupa, kurang lebih gitu. Ya kurang lebih paham lah ya. Paham lah ya gitu. Parenting quote favorit kamu? Parenting quote favorit aku, nggak ada. Anak nggak butuh orang tua yang sempurna. Anak butuh orang tua yang mengajarkan mereka bagaimana caranya menjadi manusia. Manusia itu yang penuh kesalahan. Yang penting kita mau belajar untuk repair. Wow. Caca, thank you so much ya, banyak. Thank you banget. Word of wisdomnya luar biasa loh ya ini untuk konteks parenting gitu. Dan terakhir banget nih, Ca, yang mau kamu sampein untuk orang-orang yang lagi memulai perjalanan healingnya. Karena reparenting itu tidak mesti orang yang udah punya anak, ya gak sih? Yang belum punya anak juga bisa reparenting gitu. Bisa walaupun banget. mungkin belum ada pengalaman menjadi parent, tapi kan pengalaman menjadi anak ya bener, merasakan dampak dari parenting orang tua kita, itu kan juga sebuah experience. Betul. Gitu yang bisa dipelajarin. Bener banget. Silakan, Ca, baik yang udah jadi parents maupun yang belum, tapi yang pasti udah start untuk healing journey. Apa yang mau kamu sampaikan? Yang mau aku sampaikan, coba bicara ke diri sendiri. Sama baiknya kayak kita bicara ke sahabat kita, ke bos kita, ke anak kita mungkin gitu ya. Karena kadang-kadang kita gak pernah praktis ngomong yang baik ke diri kita, jadinya kita ke orang lain juga mungkin nggak terasa gitu ya, nggak sadar, jadi menyakitkan juga. Tapi kalau kita bisa berbaik hati ke diri kita sendiri, ibaratnya kayak gimana ya, kayak kita mengharapkan orang tua kita ngomong ke diri kita sendiri itu seperti apa. Jangan jadi suara-suara yang justru menjatuhkan kita, tapi jadilah suara-suara yang memang memahami dan memeluk kita.
Wow, luar biasa Caca, so proud of you. Aduh, terima kasih Kak. Aku tuh sebenarnya kenal Caca udah lama ya, dari zaman iya Caca masih SMP, aku udah SMA gitu kan. Dulu kita satu sekolah, satu compound gitu lah ya. Iya. Dan sekarang udah menjadi seorang psikolog yang membanggakan tentunya. Dan tentunya semoga bisa menginspirasi ya, bisa soothing lah nih yang lagi nonton on a healing journey juga. Apalagi udah menjadi parents, lagi reparenting tapi sambil parenting juga. Itu kita pun ngalamin ya. Sama-sama kita. Nggak sendirian. Gak sendirian, you're not alone. Jadi silakan kalau mau sharing-sharing juga proses healingnya atau mungkin proses reparenting atau proses parentingnya, tulis aja di kolom komen. Atau mungkin mau komen tentang diskusi kita tadi gitu ya, silakan komen aja sebanyak-banyaknya boleh. Nanti kita baca satu persatu. Thank you so much sekali lagi Caca. Terima kasih Kak Andari. Moga-moga nanti ada kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh banget. Karena ini gak akan pernah kelar sih Nggak ya. kelar-kelar Kalau ya, nggak di kalau- stop ya terkait reparenting, Seneng parenting, banyak banget spektrumnya. Belum lagi kayak spektrum emosi itu juga beragam sekali Rame, gitu yes. kan. Dan moga-moga ada kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol lagi aja. Yes, thank you banget Thank Kak. you Caca. Kalau gitu Caca pamit, Andari juga pamit. Thank you all so much for watching. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye, ke tengah.